Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Khalid dengan NIM 202005101112 dari Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa saja prinsip-prinsip politik dalam Islam. Oke, langsung saja yang pertama, prinsip politik dalam Islam. Menurut Islam, mekanisme operasional pemerintahan dan ketatanegaraan mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Prinsip-prinsip negara dalam Islam tersebut ada yang berupa prinsip-prinsip dasar yang mengacu pada teks-teks syariah yang jelas dan tegas. Dan ada pula prinsip-prinsip tambahan yang merupakan kesimpulan dan termasuk ke dalam fikih siasah atau hukum ketatanegaraan dalam Islam. Kita masuk ke poin pertama, poin atau prinsip pertama, prinsip politik dalam Islam. Yang pertama adalah karomah insaniyah atau kehormatan manusia. Nalar dasar dalam hubungan kemanusiaan didasari prinsip untuk menghormati pihak lain, apapun kondisi dan atribut yang melekat terhadapnya. Artinya, politik sebagai bagian dari muamalah juga harus memuliakan manusia lainnya, bahkan jika dia dalam posisi berkompetisi atau bermusuhan sekalipun. Politik bukan untuk menghinakan pihak lain, justru politik untuk memuliakan manusia. Seperti yang tercermin dalam surat Al-Isra ayat 70, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah manusia sebagai umat yang satu atau umatan wahidah. Muamalah sesungguhnya diperuntukkan untuk menyatukan umat, bukan untuk mencerai-beraikan umat. Bukan pula untuk memperbanyak musuh, namun justru untuk memperbanyak teman. Artinya, politik Islam membangun hubungan yang integratif, bukan konfliktual. Menemukan sinergi, bukan memupuk permusuhan. Manusia sebagai khalifatullah tidaklah akan dapat membangun kemakmuran di bumi, manakala hanya mengandalkan unilateralisme, namun justru akan mudah tercapai dengan mengandalkan universalisme. Seperti yang tercermin dalam surat Al-Baqarah ayat 213, yang artinya, manusia itu dahulunya satu umat, lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan, dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab, setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendaknya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Itu yang kedua. Yang ketiga ada ta'awun insani atau kerjasama kemanusiaan. Dalam mencapai kemanusiaan, muamalah mensyaratkan prinsip untuk membangun kerjasama. Kerjasama memungkinkan masing-masing pihak akan mendapatkan keuntungan, mempertukar sumber daya sebagai cara paling efektif. Namun, meski nalar kerjasama adalah nalar inklusif, tidak berarti semua kerjasama bisa dilakukan. Kerjasama harus didesain dengan nalar tolong-menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan, dan bukan tolong-menolong dalam hal keburukan yang kemudian menimbulkan permusuhan. Hal tersebut tergambar jelas pada surat Al-Kahfi ayat 95, yang artinya, dia, Zulkarnain, berkata, apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu, maka bantulah aku dengan kekuatan, agar aku dapat menguatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka. Yang keempat ada tasamuh, atau menghormati privasi, atau menghormati, atau bertoleransi.
Prinsip tasamuh sangat mengedepankan prinsip untuk menghormati privasi dan kepentingan pihak lain. Islam sangatlah ramah dengan prinsip non-intervensi, namun dalam batas tertentu, penerimaan terhadap nalar non-intervensi tidak harus bermakna kepada penerimaan prinsip permisivisme. Dalam Islam sudah teramat jelas mana hubungan yang dilandasi iktikat baik yang harus dijaga, mana hubungan yang dilandasi iktikat buruk yang harus segera diakhiri. Sebagaimana hal tersebut tercermin dalam surat Al-Baqarah ayat 256, yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat dan tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Itu tasamu. Itu yang keempat. Yang kelima adalah huriyah atau kemerdekaan. Prinsip muamalah dalam Islam sangatlah mengedepankan nalar interdependensi. Ketika aktor sosial melakukan hubungan, maka hendaklah dilandasi dengan ikhtiar untuk meningkatkan derajat kemerdekaan, bukan semakin tergerus ataupun menggerus kemerdekaan pihak lain. Artinya, prinsip kebebasan ini mencakup pihak politik maupun dan seluruh akibatnya. Pilihan pada hakikatnya adalah sebuah kemubahan, maka tidak layak dalam konteks pilihan dilandasi dengan prinsip pemaksaan. Sebagaimana tercermin dalam surat Yunus ayat 99 yang artinya, dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semuanya, atau beriman semua orang yang ada di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Itu yang kelima, huriyah. Yang keenam adalah fadlilah, atau berbudi pekerti yang baik. Prinsip muamalah dalam Islam adalah mengedepankan prinsip untuk memberikan sesuatu, bukan justru mendapatkan sesuatu dari proses interaksi sosial dengan pihak lain. Demikian juga dalam politik, memberi tidaklah harus dilandasi untuk mendapatkan sesuatu yang lebih banyak dari pihak lain, sehingga prinsip fadlilah ini sangat berbeda dengan nalar pragmatisme yang selama ini mewarnai politik. Landasan konsep fadlilah ini tercermin dalam surat Ar-Rahman ayat 60, yang artinya tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Baiklah, yang selanjutnya adalah atau keadilan. Prinsip muamalah dalam Islam adalah menjalankan nalar keadilan dalam melakukan interaksi dengan pihak lain. Keadilan tidak hanya dalam dimensi kuantitatif semata, namun juga dalam dimensi kualitatif. Keadilan tidak hanya sekedar ditentukan oleh mekanisme hukum, politik, kekuatan, dan pasar, namun keadilan yang dipenuhi dengan tradisi universalisme kebenaran. Sebagaimana tertera dalam surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah. Menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan." Yang selanjutnya adalah muamalah bil misli, atau perlakuan yang sama. Muamalah dalam Islam hendak membangun nalar pergaulan antar manusia dengan kesetaraan. Tidak ada kelebihan individu satu dibandingkan dengan individu yang lain. Tidak kelebihan suku satu atas suku atau kelompok yang lain. Atau dalam istilah modern dikenal dengan prinsip non-diskriminasi atau non-diskriminasi. Sebagaimana yang tercermin dalam surat At-Toha ayat 112, yang artinya, dan barang siapa mengerjakan kebajikan, sedang dia dalam keadaan beriman, maka dia tidak khawatir akan perlakuan zalim terhadapnya, dan tidak pula khawatir akan pengurangan haknya. Itu adalah muamalah bil misli dan adalah. Yang selanjutnya adalah wafa bil ahdi, atau memenuhi janji. Prinsip muamalah dilandasi dengan iktikat, membangun perikatan secara bertanggung jawab,
Perikatan ataupun perjanjian sering diumpamakan dalam Islam seperti sebuah hutang. Janji adalah hutang, dan hutang akan diminta pertanggungjawabannya, baik di dunia maupun di akhirat. Islam telah menata prinsip untuk menepati janji dan ungkapan yang sangat luas atau lugas, seperti yang tercermin dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Yang selanjutnya adalah kasih sayang atau mawaddah dan pencegahan kerusakan. Prinsip paling akhir dari muamalah adalah terbangun komunitas masyarakat yang saling menyayangi, laksana kasih sayang dalam suatu keluarga besar. Hubungan yang harmonis dan mengedepankan pencegahan kerusakan menjadi salah satu nilai penting dalam muamalah. Orang berinteraksi bukan hanya untuk satu pertemuan belaka. Namun hakikatnya interaksi dengan orang lain menjadi kebiasaan yang harus terus berjalan. Jika politik diawali dengan nalar menghormati harkat dan martabat kemanusiaan, maka di penghujung prinsipnya diakhiri dengan nalar untuk senantiasa mencegah terjadinya kerusakan. Hal tersebut tercermin dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9, yang artinya, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama, dan mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim. Itu adalah mawaddah atau kasih sayang dan pencegahan kerusakan. Itu adalah 10 poin mengenai prinsip-prinsip politik dalam Islam. Sebenarnya ada 5 prinsip tambahan lagi. Yang pertama adalah keadilan, persamaan, syuro, bai'ah, dan imamah, yang mungkin akan dibahas di lain kesempatan. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.